Topik kuliah kita pagi ini adalah tentang food and beverage reconciliation, ya, atau rekonsiliasi biaya pokok makanan dan minuman. Rekonsiliasi kos makanan dan minuman. Biasanya, ya, kita menyebut kos ini dalam bahasa Inggris. Nah, ini bahasa Inggris yang di Indonesia kan disebut cost. Nah, kalau bahasa accounting-nya, cost ini adalah harga pokok makanan dan minuman. Nah, kita membuat rekonsiliasinya, begitu. Nah, ini adalah persiapan membuat rekonsiliasi pada harga pokok penjualan makanan dan minuman. Nah, biasanya harga pokok makanan dan minuman itu atau harga pokok penjualan makanan itu antara 28 sampai 31%. Nah, kalau hari saat ini begitu ya, harga pokok penjualan makanan itu sekitar 35 sampai 40%. Nah, sebaiknya kita lebih update. Kalau 2831 ini mungkin beberapa waktu yang lalu. Nah, sekarang ini yang jamak itu adalah 35%. Kalau makanan itu, kalau minuman itu 18 sampai 28%. Begitu. Nah, kenapa harga pokok penjualan pada makanan itu lebih tinggi dibandingkan dengan harga pokok penjualan pada minuman? Nah, karena pada makanan terdapat banyak barang yang perishable. Nah, perishable ini apa? Perishable ini adalah barang-barang yang cepat rusak. Begitu. Nah, contohnya apa? Sayuran. Yang itu kan dibeli hari ini, dipakai hari ini. Kalau besok mungkin sudah tidak banyak yang bisa dipakai. Nah, barang-barang perishable ini, kalau sudah tidak bisa dipakai lagi pada keesokan harinya, itu sudah menjadi cost, sudah menjadi biaya, ya, biaya harga pokok penjualan makanan dan minuman. Nah, jadi walaupun dia tidak laku, tetap menjadi biaya. Nah, jenis barang ini selain perishable ada juga yang dairy. Nah, dairy itu adalah produk susu dan turunannya. Ada susu fresh milk, ada UHT, ada krim, terus ada keju. Nah, itu semua adalah teman-temannya si perishable item. Kemudian ada lagi groceries. Nah, groceries ini adalah barang-barang yang tahan lebih lama. Contohnya makanan yang dikalengkan. Itu namanya groceries. Atau barang-barang kering. Contohnya gula, tepung. Nah, itu masuk ke dalam golongan groceries. Nah, persentase HPP atau cost percentage yang lebih tinggi tentu akan mempengaruhi harga jual. Cost-nya tinggi, tentu harga jualnya juga tinggi. Nah, sebaiknya kita mencari harga wajar. Harga wajar ini bagaimana harga jualnya tidak terlalu tinggi. Kalau perlu kita lihat toko sebelah. Misalnya membuat nasi goreng, mereka jual berapa. Ya, kalau mereka jual 15.000, ya kita juga jual 15.000. Nah, dengan memahami cost-nya, mungkin kita bisa jual 14.000 atau 13.000. Karena kita tahu cost-nya berapa, terus kita dapat margin berapa. Margin itu adalah keuntungan. Oke. Nah, dengan dengan penjualan yang tinggi, tentu akan membantu mengurangi tingkat kerusakan bahan dasar. Maksudnya, barang-barang yang kita beli tadi itu
kalau penjualan kita bagus, tentu semuanya akan terpakai. Nah, maksudnya demikian. Nah, pengeluaran biaya untuk makanan dan minuman ini di dalam dunia perhotelan cukup besar, ya, karena fasilitas penjualan makanan dan minuman. Terus ada lagi beban makanan dan minuman yang dikeluarkan untuk karyawan. Nah, jadi misalnya kita membuat buffet, gitu ya. Kita membuat buffet, kita buat buffet itu kan belum ada yang beli, ya. Kita taruh di coffee shop. Nah, itu saja sudah ada biaya yang dikeluarkan untuk persiapan makanan dan minuman yang kita taruh di buffet. Nah, kemudian dari buffet yang kita buat itu belum tentu semuanya terjual. Ya, belum tentu semuanya terjual, karena sebagian ada untuk makanan karyawan. Nah, contohnya adalah sebagian karyawan atau departemen head itu ada yang entitled, ada yang berhak untuk makan di buffet. Gitu. Nah, itu juga membuat biayanya jadi besar. Kemudian ada pemberian komplimen. Nah, pemberian komplimen ini adalah kita kasih gratis ya untuk tamu-tamu kita yang kita anggap penting atau yang kita anggap dapat membawa bisnis di kemudian hari. Begitu. Nah, itulah kenapa pengeluaran biaya untuk dan makanan minuman yang di dunia perhotelan ini cukup besar. Nah, oleh karena itu maka diperlukan pengendalian, perlu dikendalikan, dimonitor. Nah, dihitung cost-nya setiap hari atau setiap akhir periode. Nah, menghitung itulah atau memonitor itulah yang kita sebut namanya rekonsiliasi cost atau cost reconciliation untuk makanan dan minuman. Nah, di dalam menyiapkan rekonsiliasi tadi, nah ada dua istilah yang sering kita kenal. Yang pertama adalah potential cost, yang kedua adalah rekonsiliasi cost. Nah, kalau potential cost ini kita hanya menghitung kemampuan antara penjualan dan harga pokok yang dikeluarkan. Nah, jadi kita lihat yang terjual berapa, terus cost-nya berapa. Nah, terus kemudian kita juga di dalam potential cost ini menentukan harga jualnya. Kemudian kita dapat menentukan harga jual. Kalau seandainya dari reconciliation ini cost-nya masih tinggi, dari potential cost ini cost-nya masih tinggi, harganya kita bisa naikkan. Nah, kemudian ada yang namanya rekonsiliasi. Nah, rekonsiliasi ini adalah kita menghitung satu-satu harga pokok dari makanan dan minuman. Jadi setiap setiap hari kita lakukan. Jadi kita bandingkan berapa penjualannya dengan harga pokok yang kita keluarkan pada hari itu. Nah, berbeda dengan potential cost. Potential cost kita tidak menghitung satu-satu. Kita menghitungnya secara global saja. Begitu. Nah, ini adalah jurnal-jurnal terkait. Nanti kita bisa balik lagi ke sini ya. Misalnya ada minuman yang kita transfer ke restoran. Jadi misalnya bahan-bahan minuman yang dipakai oleh restoran, wine misalnya begitu ya. Nah, ada wine kita ambil dari bar, dipakai untuk masak begitu. Nah, jadi cost-nya adalah restoran, debit, terus cost minuman yang tadi di restoran, yang tadi di bar itu kita kurangin, kita kredit. Nah, kemudian tadi makanan yang komplimen itu kalau untuk lebih fair-nya kan kita nggak bisa catat sebagai biaya makanan dan minuman. Biasanya chef juga nggak mau itu dibebankan ke restoran. Nah, kita beban, misalnya itu adalah tamunya sales. Nah, kita bebankan entertainment sales sebesar harga pokoknya. Jadi kita debit.
Terus kemudian debt head yang makan. Nah, debt head yang makan kita bebankan ke departemennya. Misalnya chief accountant makan, ya ini makan chief accountant. Nah, kita debit. Kemudian makanan yang kita berikan secara gratis itu kita kurangi dari harga pokok, ya, penjualan makanan. Oke, nah terus kemudian juga ini ada mencatat stok opnam yang nanti kita lihat ya. Nah, kalau kita stok opnam, barang yang kita ketemukan itu kita debit. Kemudian harga pokoknya kita kurangi. Jadi dari hasil inventory itu kita ketemukan ada persediaan lebih besar dari jumlah yang tercatat. Nah, untuk itu kita kembalikan ke gudang. Itu prakteknya. Nah, mencatatnya pada saat kita kembalikan ke gudang itu kita debit. Kita debit persediaannya. Kemudian harga pokoknya kita kreditkan. Nah, ini cara kita menghitung cost, menghitung HPP. Nah, pertama kali kita harus mengambil berapa jumlah persediaan awal kita atau jumlah inventory pada awal bulan. Nah, ini didapat dari inventory kita akhir bulan yang lalu. Nah, misalnya 10 juta. Nah, 10 juta ini adalah persediaan awal. Ya, total persediaan awal yang ada di gudang pada bulan ini. Misalnya bulan yang lalu, bulan apa? Bulan Mei gitu ya. Nah, ada 10 juta. Kemudian di outlet, nah misalnya di restoran masih ada jumlah barang-barang 5 juta. Nah, ini didapat dari inventory juga, inventory bulan lalu. Jadi pada saat kita bulan lalu menghitung barang-barang itu, di gudang ada 5 juta. Nah, jadi total persediaan awal kita adalah 15 juta. Nah, sepanjang bulan, tadi contohnya bulan Mei, sepanjang bulan itu kita belanja. Total belanja kita adalah 20 juta. Sehingga keseluruhan barang yang ada di hotel pada bulan itu adalah 35 juta. 15 juta persediaan awal, 20 juta pembelian bulan ini. Nah, kemudian kita melakukan lagi stok opnam atau inventory. Jadi pada akhir bulan Mei kita inventory lagi. Ya, barang yang di gudang tinggal 7.500.000, barang yang di outlet ada 3.500.000. Ini seluruh barang itu kita hitung satu-satu. Ya. Ini totalnya. Nah, kemudian persediaan akhir itu ada 11 juta. Nah, karena persediaan akhirnya ada 11 juta, maka barang yang terpakai adalah ya, jumlah persediaan awal dikurangi sama persediaan akhir. Berarti barang yang terpakai adalah 24 juta. Nah, 24 juta ini adalah biaya kita memproduksi makanan yang ada di hotel kita. Nah, kemudian kita lakukan penyesuaian karena seperti tadi contoh itu, ada yang barang yang kita transfer ke bar. Kalau barang yang kita transfer ke tempat lain, berarti itu adalah mengurangi konsumsi kita. Ya, jadi kita kurangin 1 juta. Nah, kemudian dari bar ada juga transfer ke kita. Nah, kalau ditransfer ke restoran dari suatu tempat, berarti kita ketambahan. Ya, kita ketambahan. Nah, jadi ini transfer dari bar ada 2 juta. Nah, kemudian ada makanan karyawan. Ya, dari yang kita siapkan tadi itu buat makan karyawan ada 3 juta. Berarti itu mengurangi. Ya, buat sales, ya, entertain, ada 1 juta, itu juga mengurangi. Nah, jadi jumlah penyesuaiannya, karena ada mengurangi, ada menambahkan, ya,
Jadi jumlah penyesuaiannya ada 3 juta minus, ya, mengurangi. Nah, sehingga HPP kita pada bulan itu netnya, ya, adalah 24 juta dikurangi 3 juta, jadi adalah 21 juta. Nah, apabila total penjualan pada bulan itu 42 juta, maka HPP makanan kita pada bulan itu disebut adalah 50%. Nah, kalau kita lihat rata-rata industri tadi yang saya katakan bahwa rata-rata ada 35 sampai 40%, berarti 50% ini jauh di atas rata-rata industri. Berarti cost yang 50% ini bisa kita nyatakan kurang baik. Ya, begitu ya. Nah, jadi harus dilakukan upaya-upaya lain, ya, mau menaikkan harga kalau masih mungkin, atau kita tekan pemakaiannya sehingga harga pokoknya jadi lebih wajar. Baik, itu tadi adalah menghitung harga pokok penjualan di restoran dengan metode langsung. Maksudnya kita tidak hitung, tidak ada store request di sini. Jadi kita nggak pakai store request, ya. Kita pakai direct, semuanya langsung, terus nanti berapa sisanya dibandingkan dengan berapa awalnya, itulah yang dimaksud dengan konsumsi. Nah, konsumsi itu adalah gross cost-nya, ya, cost kotornya, karena belum dilakukan penyesuaian. Nah, itu tadi langsung sebulan. Nah, sekarang ini ada namanya daily flash cost. Jadi bisa dihitung setiap hari. Ya, bisa dihitung setiap hari. Nah, yang menyiapkan daily flash cost ini adalah cost control. Jadi di hotel itu ada cost controller namanya. Nah, mereka membuat laporan daily flash cost ini. Nah, kemudian jadi si cost control ini mencatat berapa pemakaian restoran itu setiap hari, terus kemudian juga mengambil penjualannya setiap hari. Jadi kalau hari ini itu hari kemarin. Hari kemarin dia kumpulin berapa total store request-nya, terus berapa pembelian langsungnya. Nah, kan ada juga barang yang langsung dibeli, ya langsung ke dapur. Nah, total penjualannya bisa didapat dari laporan yang dibuat oleh kasir, ya, outlet kasir, ya, ada summary sales untuk restoran dan bar. Nah, dari situ, nah, jumlah pemakaian dibandingkan dengan total penjualannya, itulah cost pada hari tersebut. Nah, dari daily flash cost ini kita dapat bisa dijadikan tolak ukur. Jadi pada nanti kira-kira di akhir bulan berapa HPP-nya begitu. Nah, jadi daily flash cost-nya ada daily-nya, kemudian ada month to date-nya gitu ya, sampai hari. Misalnya ini sekarang tanggal 10 nih. Laporan untuk tanggal 10. Nah, tanggal 10 flash cost-nya segini. Nah, kemudian sampai tanggal 10 segini. Jadi pas akhir bulan tuh ketahuan dapat langsung. Tinggal mengeluarkan penyesuaian tadi. Ini berapa yang ditransfer dari bar, berapa bar yang transfer ke restoran, gitu. Ya, berapa yang dipakai untuk untuk entertain, nah, tinggal dikeluarkan itu. Berapa yang kepakai untuk makanan karyawan. Oke. Nah, ini cara membuat daily flash cost. Nah, misalnya inventory including kitchen. Nah, jadi total inventory sudah termasuk inventory di kitchen. Jadi di gudang dan di kitchen ada 8.100.000. Terus ketambahan dengan total belanja, ya, total belanja. Nah, termasuk juga total pengambilan barang dari gudang ada 16 juta. Terus ada petty cash. Nah, petty cash purchase ini maksudnya
pembelian yang menggunakan kas kecil ada 751.000. Nah, total on hand maksudnya total inventory kita ada 25 juta. Kemudian pada akhir bulan dihitung, nah barangnya ada 6.200.000. Nah, sehingga konsumsinya ada 19.100.000. Kemudian debit ke cost. Nah, ini maksudnya barang yang ditransfer dari bar untuk restoran. Nah, misalnya untuk flambe ya. Flambe ini adalah untuk masak di depan tamu itu. Biasanya apa? Biasanya minuman-minuman beralkohol seperti itu. Nah, ada 112 juta. Nah, jadi total konsumnya, gross konsumnya ada 19.200.000. Nah, kemudian di kredit lagi ada penyesuaiannya. Ya, untuk makan manajer, ya, untuk employee relation. Employee relation ini adalah acara kegiatan karyawan. Ya, misalnya ada meeting karyawan setiap bulan. Ya. Nah, kemudian itu totalnya 841.000. Jadi dikeluarin dari gross consume tadi. Ada food to bar. Jadi ada dari untuk mixing gitu. Misalnya bikin apa tuh keripik digoreng di kitchen, nah ditransfer ke sana. Ya, ada food to bar free ya. Nah, sama dengan yang tadi itu. Nah, totalnya adalah 1.100.000. Nah, 1.100.000 ini adalah credit to cost. Jadi dia mengurangi gross consume kita. Dia mengurangi yang 19 juta itu. Oke. Nah, ini ada lagi credit to cost storeroom. Ini ada credit to cost yang kitchen. Nah, ini yang kitchen. Ada lagi makanan karyawan, ada lagi employee relation. Jadi yang ini dari storeroom barangnya keluar, ya. Yang ini yang totalnya 1.100.000. Kalau ini dari kitchen barangnya keluar, seperti tadi. Ya, misalnya kitchen membuat fruit basket, nah itu kan tidak apa namanya, itu kan walaupun pengeluaran di F&B, tapi kita kreditkan karena ini kita transfer ke room gitu buat keperluan tamu. Nah, total yang ditransfer itu ada 3.100.000. Nah, net cost-nya untuk dijual ada 15 juta. 15 juta ini dari 19.200.000 dikurang 1.100.000, kemudian dikurangi lagi 3.100.000. Nah, inilah HPP kita pada bulan tersebut. Nah, kalau penjualannya ada 48 juta, terus kemudian dikurangi, ini adalah cek yang apa tadi itu, yang entertain dan segala macam itu. Nah, ini kan tidak termasuk penjualan ya. Ini penjualannya dikurangi. Entertain totalnya ceknya ada 1.600.000. Nah, tetapi entertain ini harus dikeluarin sebagai penjualan dari penjualan begitu. Karena cost-nya juga sudah dikeluarin. Di atas kan dari cost-nya sudah dikeluarin. Nah ini gross-nya ada 43 juta, terus kemudian dikurangi sama allowance ini diskon dan segala macam. Nah, net sales-nya ada 43 juta. Nah, untuk mencari cost-nya adalah yang ini, yang net cost-nya ini 15 juta dibagi dengan 43 juta. Jadi 15 dibagi 43 dikali 100%. Dapatlah 34,49% atau 35%. Nah, ini cukup wajar. Ya, cukup wajar cost. Nah, ini yang bar bisa dipelajari sendiri. Itu cukup gampang ya, tapi pada prakteknya perhitungannya itu sangat detail.
Karena kan kita beli barang itu kan banyak sekali, ya. Beli kangkung, beli bayam, beli ini itu semua langsung ke dapur. Nah, itu namanya direct purchase. Kemudian dari gudang diambil, kan banyak itu kornet misalnya 3 kaleng, minyak makan, minyak goreng, 2 bag. Nah, itu semua dihitung satu-satu di total dalam sebulan. Nah, jadi makanya perlu daily. Daily itu adalah perhitungan harian.